Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Uh, ya, sesuai apa namanya rencana kita ya, pada video kali ini kita akan membahas atau mempresentasikan terkait sifat barisan divergen atau barisan divergen murni, sejati, dan lain sebagainya. Nama lainnya maksudnya. Nah, dimulai dari RZ yang akan menjelaskan definisi 3.6.1. Untuk RZ dipersilakan. Oke, sebelum kita beranjak ke teorema-teorema, kita akan mulai membahas dari definisi barisan divergen murni atau barisan divergen sejati dulu. Nah, pada definisi 3.6.1, misalkan Xn adalah suatu barisan bilangan real. Dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama, kita katakan Xn menuju positif tak hingga dan menuliskannya dengan limit Xn sama dengan positif tak hingga jika untuk setiap alfa anggota bilangan real terdapat suatu bilangan asli K alfa sedemikian hingga jika N-nya lebih besar dari K alfa, maka Xn akan lebih besar dari alfa. Nah, dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa selalu untuk sebuah bilangan real alfa akan terdapat suatu bilangan asli sehingga jika sehingga xn-nya akan lebih besar dari alfa dan barisannya selalu naik tak terbatas dan menuju tak hingga. Nah, selanjutnya kondisi yang kedua, kita katakan xn menuju negatif tak hingga dan menuliskannya menjadi limit xn sama dengan negatif tak hingga jika untuk setiap beta anggota bilangan real terdapat suatu bilangan asli k beta sedemikian hingga jika n-nya lebih besar dari k beta, maka xn akan kurang dari beta. Kondisi kedua ini sama dengan kondisi sebelumnya. Akan terdapat suatu bilangan asli dari bilangan real beta yang mengakibatkan xn akan kurang dari beta. Nah, nantinya barisan ini akan selalu turun terus, tak terbatas, dan menuju tak hingga. Nah, dari dua kondisi tadi, dapat dikatakan xn merupakan sebuah barisan divergen sejati atau divergen murni jika memuat limit xn sama dengan positif tak hingga atau limit xn sama dengan negatif tak hingga. Jadi untuk menyebutkan atau menyimpulkan sebuah barisan adalah barisan divergen harus terdapat limit xn sama dengan positif tak hingga atau limit xn sama dengan negatif tak hingga. Selanjutnya akan dibahas mengenai contoh pengaplikasian limit ini yang akan dibahas oleh Mita. Silakan Mita. Hai teman-teman. Maaf ya kalau sebelumnya harus off cam soalnya sinyalnya kan bagus banget. Ini kan ada contoh yang pertama. Iya, kok turun? Limit n sama dengan plus tak hingga kan, dimana jika diberikan alfanya anggota bilangan real, misalkan k alfanya sembarang bilangan asli, sedemikian sehingga k alfanya lebih dari a, lebih dari alfa kan. Nah, menurut definisi yang tadi RZ jelasin, definisi yang pertama itu kan katanya limit xn sama dengan plus tak hingga, di mana syarat untuk setiap alfa bilangan real itu kan terdapat ke alfa anggota bilangan asli jika dan hanya jika n lebih dari sama dengan k alfa, maka nilai xn-nya kan akan lebih dari alfa kan. Nah, kalau yang di sini misalkan kita ambil sembarang elemen bilangan real, maka terdapat K alfa yang merupakan anggota bilangan asli, di mana kita akan menentukan kalau si K alfa ini adalah bilangan asli gitu. Dan akan terpenuhi apabila nilai
N lebih dari sama dengan, N lebih dari sama dengan K alfa ini, di mana nilai N-nya sama dengan XN, nilai N ini nih, N ini adalah XN yang lebih dari alfa. Nah, misal kita ngambil K alfa, bilangan asli, maka akan menjadi K alfa yang lebih dari alfa itu sendiri gitu. Terus kalau kita masukin ke limit N sama dengan plus K hingga, misal limit alfa sih. Limit N sama dengan plus K hingga. Tadi kan dikatakan kalau yang N kan sama dengan XN. Terus kalau yang tadi menurut RZ yang jelasin kan di awal kan katanya XN adalah bilangan real kan. Maka di sini N-nya bisa kita misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N, di mana N-nya kan tak hingga kan. Tak hingganya itu di sini nilainya tapi bernilai positif gitu. Maka dari itu karena N-nya tak hingga dan kita nggak tahu berapa, maka sini N-nya akan lebih dari atau sama dengan K alfa, lebih dari alfa. N lebih dari atau sama dengan K alfa, nih dari sini. Terus K alfa lebih dari alfanya dari sini. Tuh. Terus sekarang yang B sebenarnya mirip aja sih, sama-sama gitu. Mau dijelasin juga nggak apa? Langsung ke yang C aja kali ya? Mana guys? Kalian paham nggak? Ya boleh langsung apa Boleh, namanya Mit. ke yang C. Ya. Maaf, ininya dihapus dulu aja. Oh iya, Udah ntar dilihat dulu ya. Ya lupa di screenshot. Ya udah nggak apa-apa deh. nggak apa nanti bisa dilihat lagi. Oh ya, Nah, ada recordnya kan ya. iya betul. Kalau selanjutnya kan, ya, jika C-nya lebih dari 1, maka limit C pangkat N sama dengan plus tak hingga. Ya kan? Dimana tadi kan bentuk di definisi yang pertama katanya limit XN-nya sama dengan plus tak hingga kan. Nah, ini tuh kayak kita misalin gitu loh. Di limit C pangkat N ini, limit C pangkat N ini, sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Limit XN. Gitu. Maka kita misalkan kalau itu kan katanya C sama dengan 1 plus B kan, di mana B-nya katanya lebih dari 0 gitu. Nah, dengan syarat si alfa ini anggota bilangan real, sehingga si alfa ini akan jadi per B anggota bilangan real. Karena di sini, karena ini kan berkebalikan, makanya karena B-nya lebih dari alfa, makanya alfanya per B. Terus kalau kita misalkan K alfanya anggota bilangan asli, maka K alfanya lebih dari alfa per B. Dimana karena syaratnya kan tadi N lebih dari atau sama dengan K alfa, maka menurut ketidaksamaan si Bernoulli, maka menurut, tadi sampai mana ya? Oh ya, Aman, Met? Internetnya aman? kan? Oke. Tadi sampai sini ya? Ya, tadi. Menurut kesamaan Bernoulli, Oke, makasih Erzi. Kesamaan Bernoulli, maka akan mendapatkan, kok nggak ini? XN-nya. XN kan tadi inian dari C pangkat N kan, perumpamaan C pangkat N tadi kan kita ganti. Nah, tapi karena tadi C-nya 1 plus B, dimisalkan jadi 1 plus B, maka sini kita ganti 1 plus B pangkat N lebih dari atau sama dengan 1 plus NB lebih dari 1 plus alfa lebih dari alfa. Kebaca nggak sih? Ya, kayak yang di sini kan ya?
Kayak yang Iya, kayak ini, kayak ini, kayak ini ini, kan? Ya, ya, ya. ya kayak itu. Nah, ini tuh di mana sih yang kesamaan Bernoullinya itu yang ini, yang ininya. Kan kalau kesamaan Bernoulli kan eh yang apa ya? Tadi tuh kalau misalkan kalau ada bentuk P lebih dari atau sama dengan satu, maka dia bentuknya akan seperti ini kan, 1 plus A pangkat P lebih dari atau sama dengan 1 plus PA. Makanya di sini kan tadi kan N-nya lebih dari atau sama dengan Pak, alfa. Pak. Enggak. N-nya kan 1 plus B pangkat N. Hmm. Makanya jadi bentuknya seperti itu. Kayak bentuknya Oh, jadi 1 plus NB lebih dari 1 plus alfa lebih dari alfa. Jadi si hmm. 1 plus NB ini tuh bentuk lain dari si K alfa ini. Alfa. Iya. Tuh teman-teman, makanya kalau si limit C pangkat N sama Hmm. dengan plus Positif. hingga itu. Sehingga Seperti itu. oke. Screenshot dulu Screenshot dulu deh. teman-teman. Hmm. Udah. Selanjutnya teorema 3.6.3 akan dijelaskan oleh Novi. Ini dihapus dulu ya. Oke, sip. Oke. Oke. Sebentar, sebentar. Geser dulu. Oke. Kelihatan ya? Iya, Kelihatan. Ul. Ya. Sok. Nah, sekarang 3.6.3, di mana teoremanya itu merupakan suatu barisan bilangan real yang monoton, divergen murni jika dan hanya jika barisan tersebut tidak terbatas. Nah, apabila barisan tersebut naik, tak naik dan tak turun, itu tergolong ke dalam divergen murni jika dan hanya jika barisan tersebut tidak terbatas. Apabila barisan tersebut terbatas, tadi kan tidak terbatas. Nah, apabila barisan tersebut terbatas, itu merupakan tergolong ke dalam konvergen, di mana yang sudah dijelaskan pada teorema sebelumnya. Oh, Tuh. oke. Terus untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas yang A, yaitu jika Xn suatu barisan naik ke terbatas, maka lim Xn sama dengan plus tak hingga. Nah, untuk yang B-nya itu, jika Xn suatu barisan turun tak terbatas, maka lim Xn-nya itu maka lim Xn-nya itu sama dengan min tak terbatas. Tak terhingga, maaf. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita buktikan, yaitu kita buktikan yang A terlebih dahulu. Nah, anggaplah bahwa Xn-nya ini suatu barisan naik. Kita ketahui jika Xn, yang ini jika Xn terbatas, maka Xn tersebut konvergen. Karena yang udah dijelaskan pada teorema sebelumnya gitu. Terus jika Xn-nya ini tak terbatas, maka untuk sebarang A anggota bilangan real terdapat N alfa anggota bilangan asli. Nah ini, anggota bilangan asli. Nah, sedemikian sehingga alfa kurang dari X N alfa, tetapi karena Xn, tetapi karena bisa kita restriksi. Xn, kita mempunyai A kurang dari Xn. Untuk semua N lebih besar dari N alfa, karena alfa sebarang, maka berarti lim N sama dengan plus tak hingga. Gitu teman-teman. Untuk membuktikan yang ini, yang A. Nah, karena untuk pembuktian yang B sama aja jalannya kayak yang A, jadi kita buktikan yang A aja dulu gitu. Terus, mungkin dari yang penjelasan teorema 3.6.3 itu aja.
Terus selanjutnya teorema 3.6.4 yang akan dijelaskan oleh Maulvi. Oke, terima kasih Novi. Terus selanjutnya ke teorema 3.6.4. Teorema ini apa ya istilahnya itu biasa disebut juga teori perbandingan. Karena di sini kita lihat kan diberikan apa namanya nih two sequence, dua barisan xn dan yn ya kan. Dua barisan ini bilangan real dan diberikan bahwa nih pada persamaan xn kurang dari atau sama dengan yn untuk setiap atau semua n bilangan asli. Nah, di sini kan kita ada sifat apa namanya xn kurang dari atau sama dengan yn yang berlaku untuk setiap n bilangan asli. Nah, ini kita bisa apa namanya restriksi kalau itu bahasa lainnya itu. Jadi yang aslinya n bilangan asli bisa dirubah jadi n untuk semua n bilangan k gitu. Jadi xn kurang dari atau sama dengan yn untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k. Nah, di sini ada dua kondisi gitu. Jika lim yang a ini jika lim xn positif tak hingga, maka lim yn itu sama dengan positif tak hingga juga gitu. Dan yang kedua, jika lim yn negatif tak hingga, maka lim xn-nya negatif tak hingga juga. Nah, di sini ada pembuktiannya, ada proof-nya. Kita bisa lihat, saya hapus dulu. Nih, kita membuktikan yang A dulu. Di sini, jika lim xn sama dengan positif tak hingga, nah, misalkan dia diberikan alfa bilangan real di sini. Maka nantinya itu pasti ada bilangan asli K sedemikian sehingga jika n lebih dari atau sama dengan K alfa, maka si alfa ini pasti kurang dari xn gitu. Akan kita lihat nih in view of 1 yang ini kan persamaan pertama nih. Di sini kan dijelaskan bahwa xn kurang dari atau sama dengan yn untuk setiap n bilangan asli gitu ya. Tadi ini oh ya, kehapus ya. Oke. Nah, karena diketahuinya tadi gini kan persamaan satunya gini, maka alfanya kurang dari yn untuk semua n lebih dari atau sama dengan k alfa gitu. Karena apa namanya alfanya ini secara sembarang gitu ya, maka lim yn itu sama dengan positif tak hingga, sehingga dia terbukti bahwa jika lim xn sama dengan positif tak hingga, maka lim yn-nya sama dengan positif tak hingga juga. Nah, untuk pembuktiannya B kan ini di sini tertera dari sananya juga bilang bahwasanya pembuktiannya mirip ya, hampir sama. Jadi yang membedakan hanya ini ya, kalau ini kan negatif tak hingga seperti itu. Nah, selanjutnya sini ada keterangan di sini ada keterangan ada dua keterangan kalau nggak salah. Nah, untuk keterangan yang pertama ini teorema 3.6.4 yang mana yang tadi atas ini itu akan akan tetap benar jika kondisi yang pertama ini juga benar gitu, yaitu ketika ada m bilangan asli sedemikian sehingga xn kurang dari atau sama dengan yn untuk semua n lebih dari atau sama dengan m, seperti itu.
Oke, slide. Ini udah di screenshot ya? Mau dilanjut slide-nya? Oke, Udah. sebentar. Lanjut. Nah, di sini ada kondisi kedua, keterangan kedua. Jika kondisi pertama pada teorema 3.6.4 yang tadi ya, xn kurang dari atau sama dengan yn untuk semua n bilangan asli berlaku, dan jika lim yn positif atau enggak, ini enggak berlaku lim xn positif atau enggak. Hampir sama jika kondisi pertama berlaku, dan jika lim xn negatif atau enggak, ini enggak berlaku bahwa ini enggak berlaku. Ini tidak mengikuti lim yn-nya itu sama dengan negatif atau enggak. Nah, dengan menggunakan atau dalam menggunakan teorema 3.6.4 untuk untuk menunjukkan bahwa barisan cenderung ke positif sehingga masing-masing atau negatif sehingga kita perlu menunjukkan bahwa suku-suku barisan lebih besar, ultimately greater, masing-masing. Terus juga ini respectively kurang dan than or equal dari atau sama dengan yang sesuai dengan suku-suku barisan yang diketahui gitu ya, yang mendekati positif sehingga seperti itu. Untuk teorema 3.6.4 cukup. Kita lanjut ke teorema ini ya, 3.6.5. Mau dibahas bersama-sama? Iya, boleh, Ul. Kan di sini ini kan sama ya, awalannya ini ada dua barisan positif, dua barisan bilangan real positif, yang mana xn dan yn gitu kan ya. Terus Iya. juga untuk L anggota real, untuk beberapa L anggota real, L-nya itu positif, ya kan? Tadi S positif, kita peroleh lim xn per yn sama dengan L. Iya. Ini. Maka limit dari xn-nya sama dengan plus positif sehingga kan. Jika dan hanya jika si limit yn-nya itu plus positif. sehingga juga. Ya, betul. Makanya kan diperoleh enggak. Jika dua hal dari ESG, ya kan, jika yang ini lim xn per yn sama dengan L, ya kan, berlaku, maka ada K bilangan asli sedemikian sehingga berlaku si nih nilai yang ini untuk setiap n lebih dari K. Ini nutupin ya? Maaf. Kita hapus. Ini aja kali ya. Di sini. Nah, ini. Jadi kalau yang ini berlaku, maka ada K bilangan asli sedemikian sehingga seperti ini gitu. Untuk semua n lebih dari atau sama dengan K. Ya, betul. Ya, makanya karena kita punya karena kita tidak peroleh ya, di atas ini setengah L, yn, ini setengah Yn, kurang xn, kurang dari 3/2 L, ya kan, seperti ini. Untuk semua n lebih dari atau sama dengan K, maka kesimpulannya itu kan, tadi tuh berdasarkan yang di 3.6, iya. Iya, 3.6.4. Yang tadi dijelasin itu akhirnya terbukti gitu. Ya, tadi tuh dia ada pernyataan kalau limit xn-nya sama dengan plus ini kan, sehingga. Ya, betul. Nah, karena jika lim xn maka ada positif, limit
YN. YN-nya juga Betul. positif. Ya, Positif. sama halnya tadi kayak misalkan lim YN-nya itu yang negatif tak hingga. Maka nanti ada X, Ya, limit XN XN-nya juga negatif tak hingga. tak hingga gitu. Jadi ini sebenarnya kayak membuktikan apa ya? Agak nyerempet teorema 3.6.4 tadi itu untuk membuktikan Iya. yang barusan ini gitu. Gimana teman-teman? Jelas kan ya? Iya. Jelas. Jelas. Oke. Karena semuanya udah dibahas ya dari 3.6.1 sampai 3.6.5 dan insya Allah lumayan mengerti ya. Kalaupun belum paham nantinya kita bisa nonton videonya lagi gitu ya. Ya udah kalau gitu untuk mempersingkat durasi kita tutup saja. Saya Molvi sebagai perwakilan dari kelompok 6 ya teman-teman Erzi, Firda dan Novi undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.